kami di gereja kami, banyak orang nggak percaya. Iya. Nah, yang nggak percaya rata-rata anak Tuhan sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi saudara harus berhati-hati dengan begini. Para pencemooh di akhir zaman itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Agree, Pastor. Nah, Anda harus berhati-hati supaya roh ketidakpercayaan ini tidak nempel dalam hidup saudara. Iya, Pastor. Gitu. Nah, apa yang saya belajar adalah gini. Kitab Yoel berkata pada hari-hari terakhir nanti, pada hari Tuhan, akan timbul, akan keluar Tuhan bangkitin para Melihat. anak-anak muda melihat penglihatan. Iya, Vision, orang tua vision and dream. Iya. Nah, itu tertulis loh di Alkitab. Agree, Pastor. Jadi apapun aliran gereja saudara, come on, kita lihat di Bible, Tuhan akan bangkitin. Nah, masalahnya ini, pada waktu Tuhan bangkitkan, jangan malah kita nggak percaya. Iya, Pastor. Tapi seringkali ini digemborin oleh banyak hamba-hamba Tuhan gitu. Iya, agree. Artinya pada waktu ayat ini menjadi kenyataan dalam akhir zaman ini, jangan sampai kita berkata, masa sih? Iya, Pastor. Gitu loh. Karena saya selalu talk to myself, saya berkata gini, kalau Tuhan tidak bukain, I'm becoming one of the victim loh. Agree. Wow. Sekalipun saya udah melayani Tuhan 20 tahun lebih. Iya. Percayalah saudara, pada waktu Tuhan berjumpa dengan kita, pengalaman saudara, baik yang buruk atau yang sukses, itu nggak ada artinya. Agree. Wow. Bener-bener, kalau kita nggak mengenal Tuhan di akhir zaman ini, kita bisa menjadi korban ketidakpercayaan. Agree. Dan kenyataan hidup dan segala macam. Agree, Pastor. Dan gereja kami pada waktu tahun lalu ya, dibelokkan Tuhan secara divine. Sampai hari ini saya bersyukur, terharu, dan berkata kalau bukan karena kasih karunia Dia, nggak mungkin kami ngalaman gini. Agree, Pastor. Anehnya pada waktu masa corona ini, gereja kami malah mengalami revival, orang-orang makin menyala-nyala. Nah, banyak orang berkata kepada saya, Pastor, kalau memang itu dari Tuhan, buahnya apa? Saya mau kasih tahu saudara. Buahnya adalah gereja kami dan seluruh jemaat, khususnya kami ya, kami tim pelayanan inti, kami tuh bisa berdoa per minggu tuh sampai 12 jam. Wow. Ayo, kalau dari setan, mana mungkin kami mencari Tuhan 12 jam per minggu? Agree. Belum saat teduh kami loh ya. Iya, Pastor. Yang rata-rata 1 jam sampai 1 jam setengah gitu. Kedua, orang-orang jadi rindu haus akan Tuhan, baca firman dan baca buku. Yes. Yes. Itu udah buah. Agree, Pastor. Wow. Gitu. Dan ya semua yang kami alami lewat buku ini itu benar-benar perjalanan rohani gereja kami, dan saya yakin itu juga perjalanan rohani banyak gereja-gereja. Yes. Gitu. Jadi ini akan jadi berkat sekali. Sekali lagi bukan promosi karena kami sebenarnya cuma cetak 100. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya buat volunteer dan intern sebagai pelajaran generasi selanjutnya di gereja kami. Yes, Pastor. Tapi sekali lagi bukan karena gereja kami lebih baik. Iya. Sekali lagi bukan, it's not about that. Iya. It's about Tuhan kerindu gereja-gereja di Indonesia Iya. mengalami otoritas Amin. di masa-masa akhir ini. Amin. Nangkep ya saudara ya. Ya, Jadi jangan bukan berebut jumlah jemaat, tapi gereja di Indonesia berebutlah hati Tuhan. Yes. Berebutlah otoritas kerajaan sorga. Jangan berebutan jemaat. Iya. Gitu. Karena nggak semua gereja besar itu punya otoritas loh. Betul, Pastor. Betul ya. Nanti ada penglihatan yang ingat Ya, gak pada waktu kamu dibawa Tuhan, ada banyak gereja-gereja nggak punya sinar khusus, Iya, nggak punya tudung Allah gitu Iya, loh. Pastor. Tapi banyak jumlahnya gitu. Iya. Ini yang kita harus berhati-hati. Buat para gembala, ayo bangun otoritas di gerejamu. Iya. It's not about the number. Iya. Betul gak saudara? Agree, Pastor. Jadi saya berdoa ini juga Anda bisa nangkap. Iya, Pastor. Karena spirit ini sangat berbahaya dan ini yang membuat jealousy di antara banyak hamba Tuhan. Agree. Nah nanti kalau Anda dengarkan selanjutnya, ini yang membuat banyak hamba Tuhan nggak nyampe garis akhir. Iya. Karena ke distract. Betul, Pastor. Ini yang banyak hamba Tuhan punya roh iri hati satu dengan gereja lain. Betul. Ya, saudara tahukah saudara, saya punya kecenderungan yang sama. Jangan berkata, oh saya kudus. Enggak, saudara. Tahun lalu, saya masih ingat Tuhan menghampiri saya. Roh Kudus berkata begini, Ber, nak, dia datang dengan lembut, dia berkata gini, mulai hari ini, minta satu karunia. Saya pikir karunia gedung, jemaat, atau fame, atau apa. Dia berkata gini, minta karunia menyenangkan hati Tuhan. Wow. Karena tidak semua orang mengejar itu. Iya. Dan sejak itu saya nggak pernah iri lagi dengan gereja lain. Saya nggak kepengen apa yang orang lain punya, gereja lain punya, hamba lain punya. Saya cuma kepengen apa yang di hati Tuhan yang ditentukan buat saya selama sama hidup. Saya mau selesaikan itu dengan segenap hati. Amin. Dan saya rasa buat saudara yang mendengarnya siang hari ini atau malam hari ini, Anda harus fokus dengan itu. Yap. Maka tanpa sadar gereja Anda akan berbuah. Yes. Amin, Pastor. Gitu.
Amin. Ya.